pada kesempatan kali ini saya akan membahas isu birokrasi yaitu kabinet gemuk di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang merupakan isu aktual dan juga kontroversial di Indonesia. Alasan saya mengangkat isu ini karena kabinet gemuk dianggap sebagai masalah yang memunculkan struktur yang besar, di mana struktur yang besar tersebut sering kali menghambat efisiensi, memperlambat pengambilan keputusan, dan juga menambah anggaran. Selain itu, kabinet gemuk rentan terhadap konflik kewenangan. Hal ini mencerminkan akomodasi politik yang bisa mengalihkan fokus pelayanan publik, birokrasi, ke kepentingan politik. Oleh sebab itu, kabinet besar ini menjadi pertanyaan dan juga perdebatan para ahli politik dan juga birokrat di Indonesia. Apakah kabinet ini benar-benar diperlukan atau justru menjadi beban di dalam pemerintahan di Indonesia? Memberikan sedikit penjelasan mengenai faktor penyebab birokrasi gemuk dalam Kabinet Merah Putih. Yang pertama adalah penambahan jumlah kementerian. Peningkatan jumlah kementerian tanpa evaluasi membuat birokrasi gemuk dan juga kurang efisien, sehingga birokrasi lebih berfokus pada kepentingan politik dibandingkan administrasi negara. Yang kedua adalah pemenuhan kepentingan politik. Kementerian menjadi alat akomodasi partai pendukung memperbesar koalisi tetapi mengorbankan efisiensi. Yang ketiga adalah koordinasi yang kurang matang dan juga tumpang tindih kewenangan. Penambahan kementerian tanpa restrukturisasi memicu tumpang tindih fungsi, sulitnya koordinasi dan juga lambannya implementasi kebijakan. Dan yang terakhir adalah birokrasi prosedural. Fokus pada prosedur memperlambat adaptasi birokrasi sehingga pelayanan menjadi kurang optimal. Jika melihat kondisi saat ini, pembentukan kabinet gemuk di bawah pemerintahan Prabowo ini memiliki 44 kursi yang didorong oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang membebaskan presiden untuk menambah kementerian sesuai kebutuhan. Kondisi idealnya seharusnya kabinet di Indonesia ini memiliki kementerian dengan jumlah terbatas dan fungsi yang jelas, sehingga akan mempercepat pengambilan keputusan dan koordinasi serta efisiensi. Dampaknya akan menyebabkan overlapping atau tumpang tindih antar kementerian serta menghambat koordinasi dan juga menurunkan kualitas pelayanan publik. Pihak terdampaknya bagi rakyat, pemerintah, dan juga pejabat-pejabat birokrasi. Bukti yang saya dapatkan itu saya dapatkan dari jurnal dan juga beberapa artikel berita serta video dari YouTube. Nah, menurut saya, pelayanan publik ini sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik juga mencakup kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi. Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu tolak ukur utama dalam menilai kinerja pemerintah. Sehingga pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dan kasus ini relevan karena memberikan gambaran jelas tentang masalah sekaligus menunjukkan upaya perbaikan yang sedang dilakukan, sehingga dapat menjadi pelajaran penting untuk pelayanan publik di daerah lain. Yang pertama, proses manual. Pelayanan masih bergantung pada sistem manual yang lambat dan rawan kesalahan. Yang kedua, keterbatasan teknologi. Internet tidak stabil dan perangkat teknologi minim. Yang ketiga, literasi digital rendah. Banyak warga belum terbiasa menggunakan teknologi. Yang keempat, kapabilitas SDM. Aparat desa kurang terlatih dalam teknologi informasi. Yang kelima, lokasi kantor desa. Ruang kantor sempit dan kurang mendukung pelayanan optimal. Yang keenam, integrasi data. Sistem desa tidak terhubung dengan instansi lain. Yang ketujuh, anggaran minim. Terbatasnya dana menghambat peningkatan infrastruktur dan pelayanan. Kondisi saat ini, pelayanan publik di Indonesia mencakup kebutuhan dasar seperti administrasi, namun masih terdapat masalah seperti birokrasi yang lambat, kurang transparan, dan pungli. Di kota besar layanan sudah lebih baik, tetapi daerah terpencil masih mengalami kesulitan akses. Kondisi idealnya seharusnya pelayanan publik yang ideal harus cepat dan mudah diakses, lalu transparan, bebas pungli, dan memanfaatkan teknologi digital. Petugas juga diharapkan profesional, responsif, dan memberikan layanan yang adil tanpa diskriminasi. Dampaknya ialah layanan publik yang buruk dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan risiko pungli, dan menyebabkan risiko pemborosan anggaran. Pihak terdampaknya ialah masyarakat, terutama rentan, warga pedesaan, lansia, penyandang disabilitas, dan merasakan dampak paling besar. Pemerintah juga terdampak karena penurunan kepercayaan publik dan potensi korupsi meningkatkan akibat birokrasi yang tidak efisien. Buktinya dari berita dan jurnal. Alasan saya memilih isu korupsi ini karena korupsi masih menjadi salah satu masalah besar yang ada di Indonesia yang tidak ada habisnya. Dan juga korupsi ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Faktor terjadinya korupsi. Ada dua penyebab seseorang melakukan korupsi. Yang pertama ada faktor internal. Sebagian besar dipengaruhi oleh aspek moral yang mengukur kekuatan iman, kejujuran, dan tumbuhnya rasa malu seseorang. Pola hidup yang tidak produktif juga bisa menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan korupsi.
Yang kedua ada faktor eksternal. Aspek sosial juga sangat mempengaruhi terbentuknya suatu individu. Ketika seseorang tumbuh di lingkungan yang menormalisasikan korupsi, besar kemungkinan bagi orang tersebut untuk turut mencontoh hal tersebut. Isu kebijakan publik yang ada di tabel ini. Kondisi saat ini, korupsi di Indonesia masih menjadi tantangan besar, meskipun sudah ada kemajuan dalam upaya pemberantasannya. Korupsi yang sedang marak terjadi saat ini biasanya dilakukan oleh para petinggi negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang ia miliki. Contohnya mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang ditangkap karena melakukan korupsi gula yang merugikan negara sebesar 400 miliar. Kondisi ideal untuk korupsi ini adalah situasi di mana praktik korupsi hampir tidak ada dan bisa dicegah secara efektif, dan sistem pemerintahan serta masyarakat berfungsi dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Dampak yang terjadi oleh korupsi ini bisa menghambat pembangunan ekonomi, ketidakadilan sosial, merugikan negara, mengurangi kepercayaan publik, dan bisa menghabiskan kekayaan negara. Pihak yang terdampak yang pastinya ada pemerintah yang membuat reputasi pemerintah menjadi turun dan kehilangan stabilitas politik. Masyarakat akan kehilangan akses layanan publik yang berkualitas, peningkatan ketimpangan sosial, dan hilangnya kepercayaan kepada pemerintah. Negara juga akan mengalami kerugian, yaitu kehilangan pendapatan dan sumber daya yang ada. Untuk sumbernya, saya mengambil dari kompas.com. Alasan saya memilih isu kepemimpinan publik karena kepemimpinan publik memiliki peranan yang sangat krusial dalam menentukan kebijakan publik yang dapat mempengaruhi banyak kehidupan masyarakat di Indonesia. Penyebab dari kebanjiran di Jakarta pada awal tahun 2021, yang pertama adalah curah hujan yang ekstrim dan perubahan iklim. Kedua, infrastruktur yang tidak memadai dan tidak terawat. Ketiga, konversi lahan dan pengembangan kota yang tidak terencana. Dan keempat, ketidaksinkronan kebijakan dan kurangnya koordinasi. Baiklah, saya akan menjelaskan isu kepemimpinan publik di dalam kasus kebanjiran di Jakarta pada awal tahun 2021. Kondisi saat ini, penanggulangan banjir di Jakarta terhambat oleh buruknya pemerintah pusat dan daerah, serta kendala birokrasi pembebasan lahan dan anggaran masyarakat juga kurang mendapatkan edukasi tentang mitigasi bencana. Sementara, kebijakan sering dipengaruhi oleh faktor politik. Kedua, kondisi ideal, koordinasi yang lancar antara pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan proyek penanggulangan banjir tanpa hambatan, serta masyarakat yang teredukasi dengan baik mengenal mitigasi bencana, pemimpin yang responsif, dan keputusan berbasis data menghasilkan solusi panjang yang efektif. Dampaknya, krisis banjir di Jakarta mengakibatkan kerugian material besar, gangguan pada kesehatan masyarakat, dan dislokasi sosial akibat ribuan warga yang mengungsi. Selain itu, penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah juga memperburuk situasi, mengganggu stabilitas sosial dan politik. Keempat, pihak yang terdampak. Masyarakat Jakarta, terutama yang tinggal di daerah rawan banjir, paling terdampak baik secara fisik maupun ekonomi. Pemerintah daerah menghadapi tekanan besar dalam menangani bencana, sedangkan pemerintah pusat bertanggung jawab atas koordinasi dan pendanaan. Sektor bisnis, terutama usaha kecil dan menengah, juga merasakan dampak akibat gangguan operasional yang disebabkan oleh banjir. Bukti yang saya ambil di detik.com. Nah, di sini saya akan memberikan alasan saya kenapa memilih isu manajemen SDM. Karena dengan membahas isu ini akan memberikan wawasan yang sangat berharga bagi kita, baik untuk analisis manajerial, studi tentang hubungan industrial, maupun pengelolaan krisis. Kasus ini relevan karena menyentuh masalah keadilan sosial, pengelolaan SDM yang adil, dan bagaimana kebijakan perusahaan itu dapat mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Penyebab yang pertama itu perbedaan gaji yang signifikan. Pilot asing biasanya menerima gaji yang lebih tinggi, sedangkan para pilot lokal itu merasa gaji mereka tidak mencerminkan kontribusi dan pengalaman mereka miliki. Dan nomor 2, kurangnya transparansi dalam penggajian. Yang ketiga, fasilitas yang lebih baik untuk pilot asing. Lalu keempat, persaingan dan standar internasional yang membuat perusahaan menawarkan gaji yang lebih tinggi pada pilot asing sehingga dapat menarik untuk bersaing pada maskapai lain guna mendapatkan kualitas tenaga kerja dari luar negeri. Di saat ini, situasi manajemen personalia PT Maskapai Garuda Indonesia mengalami konflik yang internal di mana pilot lokal memutuskan melakukan mogok kerja karena mereka merasa ada kesenjangan gaji yang tidak adil antara pilot domestik dan asing. Kondisi idealnya adalah adanya distribusi gaji yang transparan dan adil antara pilot lokal dan asing berdasarkan pengalaman, kemampuan, dan bertanggung jawab yang dilakukan. Nah, dampaknya itu aksi mogok kerja yang dilakukan pilot lokal akibat perbedaan gaji dengan pilot asing menimbulkan dampak negatif dalam berbagai hal antara lain, yaitu kerugian dan kenaikan harga tiket pesawat. Selanjutnya, pihak terdampak yang terkena dampak pemogokan pilot lokal adalah pilot lokal itu sendiri, pihak perusahaan dan penumpangnya, serta regulator dan pemerintahan. Nah, di situ ada bukti atau evidence di dalam link tersebut.